Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin ma ba'du. Baik sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri alam dimanapun berada, ya, Indonesia bahkan mancanegara bahkan seluruh dunia, ya, alhamdulillah pada kesempatan malam minggu ini insya Allah sahabat-sahabatku semua ya dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan insya Allah pada malam ini malam yang berbahagia ya, malam minggu, malam panjang ya. Semoga sahabat-sahabat semua yang masih single semoga mendapatkan pasangan ya. Yang belum punya pacar insya Allah cepat-cepat mendapatkan pacar di malam minggu ini, ketemu jodohnya ya dan jadian. Oke sahabatku, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya, dan insya Allah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabatku, kita bercerita lagi mengenai tentang Gus Samsudin ya, tentunya pada dasarnya dan pokoknya kita yakin dan istiqomah dan selalu bersyukur kepada Tuhan, dan insya Allah akan selalu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua ya, insya Allah. Baik sahabatku, mungkin sahabat-sahabat sudah menyimak tentang video yang kemarin saya yang menggerebek ya, menemui seseorang yaitu gerombolan daripada ya si Cungkring atau anak buahnya si Joko Bengek. Ya alhamdulillah bisa ditemukan ya, walaupun ketemu satu tapi nantinya akan tertumpas juga, dan tidak mungkin tidak ya, pasti ya. Sampai-sampai kamera saya ya waktu saya berantem dirusak dan akhirnya besoknya saya datangin lagi sama Pak Kusnadi. Saya mencari daripada alat saya yang kebetulan di situ dibuang. Sepertinya di situ dibuang karena anak buah dia itu salah satu yang udah saya hajar dan satunya ini menyalahi gitu loh. Ketika saya mengambil kamera saya ya, yang saya hajar tadi itu melarikan diri dan kamera saya dirusak. Yang udah direbut artinya udah diambil ya, kan ada dua, yang satu di HP, yang satu di kamera, jadi yang kamera ini diambil. Sampai clip onnya juga kemarin sempat hilang ya, dicari ya. Alhamdulillah artinya ya berkat sesuatu doa ya dari para sahabat-sahabat semua dan semua yang hadir, akhirnya clip on juga bisa ketemu lagi. Ya baik sahabatku, kita akan bercerita tentang kelicikan daripada Opa Joko Bengek ya, yang saat ini masih merangkai sesuatu tujuan, merangkai sesuatu yang direncanakan untuk mendobrak Gus Samsudin lagi. Tidak ya, mungkin tidak ada jalan lain, dan dia emang sengaja untuk menyusup sesuatu ya, menyusup bukan artinya itu orang aja, tapi menyusup daripada esek-esek, menyusup dan menyuap. Ini dari kelicikan, menyusup dan menyuap ya, salah satu mungkin dari sekian santri yang ada di tempatnya Gus Samsudin, dan kita belum tahu siapa santri yang sebenarnya. Apakah ini cuma isu ataukah ini cuma permainan daripada mereka? Kita juga ya Allahu alam, kita nggak tahu yang sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ya kita sahabat-sahabatku ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Opa dan Joko Bengek ini tidak sampai terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan dan bisa digagalkan. Dan insya Allah Mbah Jenggot ini akan selalu membantu ya, memerangi. Walaupun saya tidak datang langsung, setidaknya saya bisa mengurangi daripada
orang-orang yang membantu si Opa dan si Joko Bengek. Daripada itu kan yang jelas dinamakan komplotan ya. Komplotan mereka ini kan tidak cuma satu. Karena dikatakan komplotan berarti ada beberapa orang yang ikut membantu si Opa sama Joko Bengek. Nah, di sinilah artinya gerombolan mereka ini akan saya tumpas satu persatu, pokoknya satu kena, satunya lagi kena, satunya lagi, dan akan menjalar dan akan membantu juga daripada pemblokiran daripada kata-kata yang sudah ada ancaman. Nantinya juga saya yang sudah mengajar di situ nanti akan tersalur karena dia ini sudah merasa dirinya disakiti, akhirnya ya menyampailah kepada atasannya. Tentunya ya dalih-dalih yang mereka katakan katanya begini begitu ya tidak akan mempengaruhi gitu loh ya. Jadi sahabat-sahabatku semua, kalau melihat dari sesuatu kejadian yang sudah kita lihat, si Joker ganas kemarin ya, ini udah jelas-jelas dia itu menfitnah ya, sepertinya itu memfitnah yang dikatakan sepupu atau adiknya, entah itu saudara gimana, entah itu sepupu gimana, apakah itu orang lain, yang jelas cerita daripada yang sudah tampil yang sudah dikatakan sampai si Joker ini ya terpengaruh, si Joker ini tergiur oleh hasutan-hasutan itu. Nah, hasutan itu bisa menguasai Joker. Nah, di sini nih Joker ini kan padahal orang yang sudah ngerti. Dalam spiritual mungkin bisa dikatakan sudah mumpuni. Kenapa sampai terkecoh sampai si Joker alias badut ini tidak sadar. Apakah ini ada permainan karena dia merasa dirinya itu sudah mungkin menerima upah atau menerima suap dari seseorang dan pura-pura ya, mengatakan ada sesuatu, yaitu adik sepupunya atau saudaranya. Dalihnya seperti itu, bisa jadi ya, dalihnya mengatakan saudaranya yang membeli aksesoris. Tapi kan kita tidak tahu yang sebenarnya. Apakah ini cuma permainan Joker, kepengin viral, kepengin disorot lagi, kita juga tidak tahu ya. Karena banyak kejadian-kejadian di luar sana, orang yang selalu menguji mendatangi tempatnya Mbah Din. Salah satu contoh ya seperti si badut merah dulu ya, akhirnya viral dan menyusullah satu lagi ya, menyusullah ada lagi, pokoknya silih berganti. Ketika ini orang udah selesai urusannya, ada lagi urusan baru. Bahkan kemarin saya lihat itu ada orang dari Pekalongan yang membawa kelapa. Membawa kelapa ini ya jelas-jelas dia ini mengatakan kepengin menguji ilmunya Gus Samsudin, ini menguji kekuatannya Gus Samsudin. Apakah benar Gus Samsudin ini bisa memindahkan suatu penyakit ke benda atau mentransfer? Nah, itu apakah betul? Nah, dia ini sampai datang jauh-jauh dari Jawa Tengah bilangnya. Dari mana itu? Pekalongan atau mana? Orang ini juga masih saya tanda tanya ini menurut saya. Nah, kalau prediksi saya masih tanda tanya, apakah orang ini betul-betul real kepengin menguji ataukah cuma kepengin tahu tempatnya. Ini. Jadi kadang-kadang orang ini tujuannya dua, satu kepengin viral, yang kedua kepengin tahu aja, pengen dikenal, dan ketiga ujung-ujungnya ya peces, ujung-ujungnya duit atau disingkat UUD. Pasti itu, tidak ada lain. UUD, ujung-ujung duit ya.
camkan itu sahabatku ya. Jadi ada juga beberapa netizen ya, beberapa sahabat saudara kita netizen lah katakan seperti itu. Semua ini settingan katanya ya. Semua ini adalah settingan dan ada peran masing-masing di situ. Itu di kolom komentar saya ya. Kalau saya ya masa bodoh. Entah itu settingan, entah itu real. Semua ini emang sudah disetting kalau menurut saya. Tanpa disetting semua tidak akan terjadi. Tanpa disetting semua nggak akan bisa jadi mulus. Misalkan kita pakai tripod ya, dipasang kameranya ke tripod atau dipasang HP-nya ke tripod ya. Terus lightingnya dipasang di tripod. Semua itu disetting. Tanpa disetting kita tidak akan bisa bermain di situ. Ya, itu. Semua disetting. Dan peran-peran mereka sebagai apa itu ya. Kita juga kan nggak tahu sebenarnya apakah itu real ataukah itu settingan atau skenarionya ataukah ada sesuatu yang emang dibuat Allahu a'lam. Yang jelas saya tidak bisa mengatakan ini settingan atau ini real. Yang jelas saya lihat di situ ada seperti itu. Ya saya kita sebagai ya katakanlah kita saudara lah ya, saudara walaupun mungkin bukan saudara kandung ya, kita kalau tahu orang yang dizolimi selagi kita mampu membantu ya kita bantu. Tidak bisa membantu dengan materi, katakanlah kita misalkan nih ya kita bantu dengan pikiran ya, setidaknya seperti itu. Harus bagaimana ini bisa menyelesaikan masalah ini bagaimana. Nah buktinya ada beberapa antek-anteknya yang sudah saya tangkap, yang sudah saya integrasi. Emang banyak, tapi yang kelihatan pentolan-pentolan emang pentolannya ini mengusik tempatnya batin. Karena kenapa? Kalau pentolannya ini mengusik tempatnya batin dan batin sudah rubuh, pastinya semua akan tumbang. Ya, semua tumbang. Tumbangnya kenapa? Yang awalnya orang mengagung-agungkan namanya Mbah Din, misalkan ini ya, yang awalnya orang itu antusias banget, mengagumi banget, menghargai banget ya. Mulai dari bentuk apapun dia sudah karena ngefans, udah cinta ya itu tetap ya, nantinya biar mereka ini tidak suka, bahkan akan membenci Mbah Din. Nah tujuannya kan seperti itu, dengan garis bawah menjatuhkan nama Mbah Din. Pastinya kalau sudah jatuh, namanya sudah jelek, otomatis si pasien-pasien ya, orang-orang yang mau datang ke Samsudin sudah tidak mau alias tidak percaya lagi dengan pengobatannya ya. Satu. Yang kedua, tentang konten yang ditampilkan itu adalah dobolan, pendobolan ya, settingan dan lain sebagainya. Nanti tujuannya pasti seperti itu, menjatuhkan nama baik. Karena netizen di sana yang tidak suka sama Mbah Din tentunya ngomongin konten-konten dobol ya, dobolan, pendobolan ya. Tidak ada nilai pendidikan, tidak ada nilai didik ya. Tidak mencerminkan konten yang baik. Nah itu orang-orang yang pastinya tidak suka dengan kontennya Mbah Din. Makanya saya bilang di sini, ketika kita melihat suatu video ya, tentang apa itu pembahasannya, dengarkan mulai awal sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman menilai konten itu. Jangan cuma lihat ada peperangan, tas adu ilmu. Nah, anggap aja itu kan hiburan, seninya suatu video ya,
di dalam konten itu kalau tidak ada seni seperti itu, mungkin para netizen, para sahabat semua akan bosan. Pastinya seperti itu. Makanya beberapa kali ketika kita lihat konten pasti ada tonton mulai awal sampai akhir, jangan di skip. Agar kita tidak salah paham, agar kita tidak menduga-duga ini cerita begini, ini cerita begitu, ini pendobolan, ini dan lain sebagainya. Tapi dengarkan orang yang berbicara tentang apa. Apakah ini ada ngandung unsur mendidik, mengajak, ya, ataukah ini ada unsur-unsur pengancaman, ataukah ini edukasi. Nah, itu sampean ya, para netizen yang mungkin pecinta atau lovernya Gus Samsudin, ya, supaya lebih mencermati dan lebih memahami lagi. Jadi semua yang saya katakan, entah itu yang pembencinya, entah itu pecintanya, semua. Jadi ketika kita melihat konten, melihat sesuatu video, cermati, lihat, nikmati. Ada hiburannya kita bisa menikmati, ada tuntunannya menjadi tuntunan, ya, yang tontonan menjadi tuntunan, kita bisa mengerti di situ, ya. Nah, baik sahabat-sahabatku semua pecinta cicak misteri alam dimanapun Anda berada, ya, di sini saya menjelaskan kalau Gus Samsudin sekarang ini melalui ujian yang sudah, ya, silih berganti, datang dari timur, ya, datang dari barat, datang dari selatan, datang dari utara, dan menggempur di suatu tempat, di tempatnya Gus Samsudin, tidak lain dan tidak bukan pasti kepingin disorot dan kepingin viral. Itu aja. Walaupun dengan berbagai trik, dia berbagai cara dan berbagai teknik, ya, dan berbagai tipu muslihat yang mainkan oleh mereka untuk menjatuhkan nama Gus Samsudin, pastinya, ya, semua itu pengennya viral juga. Dan apalagi sekarang ini Joko Bengek, Joko Kurik, Joko apa, pokoknya Joko, ya, yang dikatakan Joko Bengek ini sekarang yang masih, ya, bermasalah, bermusuhan dengan Gus Samsudin, pastinya nanti akan mendapatkan azab kalau mereka tidak berhenti untuk merongrong, ya, untuk menzolimi Gus Samsudin. Pasti mendapatkan karma. Apalagi si Opa ini sudah jelas-jelas sakit, sudah diobati, ya, bahkan dijenguk, dibawain obat, dikasih madu. Setelah sembuh, ya, banyak tingkah lagi. Sudah sembuh, malah mau memusuhi Gus Samsudin lagi. Nauzubillah min dzalik. Ini sifat apa ini? Ini manusia-manusia cap apa ini? Manusia-manusia merek apa ini? Ya. Labelnya dia itu apa? Ya, labelnya di punggungnya itu loh. Kok sampai-sampai dia itu seperti itu, mau berbuat, sudah di asma badannya, dibersihkan dari penyakitnya. Ya. Bahkan tujuannya supaya bisa bantu memerangi kezaliman, malah dia menjadi orang yang mau menzalimi Gus Samsudin sendiri. Apalagi ini kena pengaruh lagi oleh Joko Bengek, yang kabar-kabarnya ini ada suap menyusup masuk ke santrinya Gus Samsudin sendiri. Nah, ini nanti akan menjadi seorang pengkhianat, menjadi seorang yang musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu, ya, itulah yang paling bahaya, karena seluk-beluknya tentang dalamnya itu nanti akan diceritakan oleh orang yang membenci Gus Samsudin, dan kita harus tahu dan kita harus memerangi itu, ya, musuh dalam selimut, dan waspada, karena kita tidak tahu kapanpun musuh itu akan menusuk kita. Jangan terlalu percaya betul lah sama entah itu saudara sendiri, entah itu kawan dekat. Ketika itu sifat privasi, sifatnya rahasia betul-betul yang tidak harus dibicarakan, ya. Jangan sampai ucapan mulut kita itu bersuara sesuatu yang diprivasikan. Simpan itu, ya.
simpan. Karena itu adalah rahasia kita, rahasia pribadi. Apalagi kita sudah tahu-tahu itu aibnya orang terus disebarkan. Nah, itu lebih bahaya lagi, menimbulkan fitnah. Seperti si Joker ganas ini yang kemarin mendobrak, tidak tahu arah timur, barat, selatannya, tahu-tahu dia datang mendobrak dan memaki-maki Gus Samsudin, bahkan sampai kaca, ya, sampai kacanya dihantam, tar. Setelah pulang dari situ dia kena musibah juga, dihajar oleh seseorang yang tidak dikenal sampai dia masuk rumah sakit. Itulah hajabnya, ya. Jadi sahabat-sahabatku semua, ya, mudah-mudahan atas ujian yang datang silih berganti dari barat ke timur, dari timur ke barat, dan dari selatan ke utara, ya, entah dari atas ke bawah, dari berpusat ke temannya Gus Samsudin, semua akan tersingkirkan. Siap Mbah Jenggot akan membantu, ya, dengan segala cara, ya, insya Allah, nah, saya di bagian terdepan kalau emang ini lebih parah, insya Allah. Walaupun saya tidak datang untuk sementara ini, saya setidaknya bisa mengetahui dan mencari tahu, ya, antek-anteknya berapa banyak, dan saya akan menumbangkan satu persatu. Syukur-syukur sampai akarnya akan saya cari, ya. Dari di sini Mbah Jenggot mohon maaf sebanyak-banyaknya atas mungkin 2 malam ini saya tidak memberikan suatu kabar karena suatu hal juga yang mungkin lebih penting daripada pentingnya konten, ya. Jadi saya bukan bermaksud tidak mau silaturahmi, tidak mau berbagi cerita lagi di video saya ini. Jadi ada kurang dan lebihnya, ada hilap dan salah saya bertutur kata, Mbah Jenggot mengucapkan beribu-ribu maaf, ya, dari bibir, dari hati, ya, lahir maupun batin. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu, nanti disambung lagi, ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.